Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini saya akan memberikan salah satu materi yang cukup penting buat kalian ketahui, yaitu pidana penjara untuk debitur gagal bayar di pinjaman online dengan hukum terbaru ini. Nah, seperti apa? Ini adalah pembelajaran buat kalian, dan kalian harus punya pengetahuan yang cukup atas hal ini. Silakan simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Teman-teman semua, dimanapun berada, terima kasih ya masih bergabung dan tergabung dengan channel ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Mudah-mudahan kalian masih mendapati nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ketentraman hati, kedamaian, dan tentunya diberikan kesehatan, baik itu sehat jasmani, rohani, sehat mental juga. Itu paling utama. Apalagi kondisi Anda saat ini sedang gagal bayar, situasi Anda saat ini sedang bermasalah dengan pembayaran di pinjaman online. Nah, kali ini saya akan mengulas aturan hukum terbaru, dan ini patut diwaspadai karena ini bisa menjerat. Jeratannya bukan jeratan hukum perdata, tapi hukum pidana. Ini bisa kemungkinan terjadi Anda dipenjara hanya gara-gara kasus ini dengan terbentur pasal ini. Seperti apa? Nanti harus kalian simak. Ini bekal buat kalian semuanya, dan ini juga penuh dengan wawasan dan pengetahuan. Karena saya memberikan video seperti ini untuk mengedukasi kalian, mengedukasi teman-teman yang tidak tahu biar jadi melek hukum. Teman-teman yang belum mengerti aturan-aturan apa sih ini yang bisa menjerat, bisa mempidanakan nasabah yang gagal bayar. Nah, ini kesempatan kali ini saya akan kupas tuntas ya, biar teman-teman juga semuanya tahu. Silahkan untuk mempercepat waktu, simak videonya. Nah, teman-teman, sebelum saya memulai, bagi kawan-kawan semua yang ingin menjadi advokat atau kerabat, saudara, teman, sahabat lainnya yang berkeinginan untuk menjadi advokat, silahkan kalian tergabung di PKPA gelombang ketiga, pendidikan khusus profesi advokat, yang alhamdulillah akan diselenggarakan dan dilaksanakan bekerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan UBP Karawang bekerja sama dengan DPN Peradi. Nah, ini akan segera dilaksanakan ya dalam kurun waktu sebentar lagi. Nah, untuk itu silakan informasinya kalian bagikan. Nah, seperti ini nih. Ya. Nah, ya, silakan kalian yang mau tergabung ataupun mau memberikan informasi ini, segera ya kasih tahu ke teman-teman lainnya yang ingin berprofesi sebagai advokat. Mudah-mudahan bisa menjadi advokat yang handal. Nah, kawan-kawan, banyak hal pertanyaan. Pak, ini saya sudah gagal bayar di puluhan aplikasi. Sudah gagal bayar sampai dengan puluhan juta, bahkan ada kemarin yang kesaksian ya sampai ratusan juta. Nah, ini gimana Pak pandangan hukumnya? Secara hukumnya bagaimana? Nah, benar kawan-kawan ya. Jadi kalau misalnya kalian bertanya seperti itu, sah-sah saja. Karena mungkin kalian ada efek takut juga, ada efek ngeri juga. Tapi kalian juga harus tahu, harus melek hukum. Seperti apa sih? Hukuman apa yang akan diterima? Nah, jadi untuk masalah perikatan, perjanjian antara Anda dengan pihak pinjaman online, antara Anda sebagai debitur dengan kreditur, tentunya itu adalah masuk ranah perdata. Tapi hal ini bisa menjadi pidana ketika mereka menerapkan beberapa pasal. Pasal baik pasal yang sudah umum, yang berlaku, maupun pasal yang khusus. Nah, karena banyak sekali aturan yang mengatur terkait masalah mempidanakan sesuatu perbuatan. Nah, di sini juga kita berlaku ya asas lex specialis derogat lex generalis, yaitu aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum. Nah, aturan yang umum seperti di KUHP. Di KUHP itu dijelaskan juga pasal apa saja sih yang bisa mempidanakan seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Nah, untuk terkait masalah pinjaman online ini, sebenarnya sudah saya kasih tahu sebelumnya di video-video yang lalu, bahwa ada undang-undang yang tidak akan pernah bisa mempidanakan ataupun undang-undang yang memastikan bahwa tidak ada seorang pun nasabah pinjaman online akan dikenakan pidana penjara ketika gagal bayar, ketika tidak bayar pinjaman online-nya. Ini diatur di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Di sana berbunyi bahwa tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan pembayaran utang piutang. Nah, tidak bisa dipenjara karena tidak bayar utang. Tapi jangan salah, itu bisa saja terjadi nasabah gagal bayar dipidana penjara. Loh, kok bisa? Sementara undang-undang ini sudah menjelaskan nasabah gagal bayar tidak bisa dipenjara. Jangan salah, kawan. Ini bisa terjadi. Dan ini sebenarnya malah petaka buat kalian. Ya, ini perhatikan baik-baik. Ada aturan umum, ada aturan khusus. Aturan umum kalau misalnya kalian pada saat pinjaman online itu memalsukan dokumen-dokumen. Nah, ini Anda akan tersandung di pasal 263 ayat 1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini saya bacakan ya. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ini bunyi di pasal 263 ayat 1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun jangan salah, ada beberapa aturan yang akan menjerat kalian yang sudah memalsukan dokumen, apalagi ini dokumen kependudukan KTP yang paling utama nih ya, dokumen kependudukan KTP yang dipalsukan hanya untuk memuluskan pinjaman online. Nah, ini ada jerat yang lainnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di pasal 95 ayat B. Nah, ini undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan dalam pasal tersebut selain pidana penjara yang disangsikan selama 10 tahun, juga ada denda, ini paling banyak 1 miliar rupiah untuk pelaku yang memalsukan identitas atau KTP. Nah, ini ada undang-undang terbaru. Tentu kalian pernah mendengar Undang-Undang PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Nah, ini undang-undang yang mengatur tentang masalah perlindungan pribadi. Namun, di beberapa pasal dijumpai terkait masalah pemalsuan dokumen ini. Yuk, kita lihat. Di pasal 66, di sana dijelaskan bahwa setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Lalu di pasal 68 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau, ini ngeri nih hukumannya ya, dendanya, yaitu sebanyak 6 miliar rupiah. Ini undang-undang PDP yang baru disahkan. Nah, kawan-kawan, ini yang bisa menjerat kalian ya, para peminjam pinjaman online yang gagal bayar dan ternyata kedapatan menyuguhkan data palsu. Kok bisa ya Pak? Sepertinya bisa. Kenapa enggak? Ini ada undang-undang yang mengatur perangkat hukumnya. Hukum positifnya sudah demikian, sudah diatur seperti ini. Dan sudah disahkan pula. Di negara ini ada asas hukum, lex specialis, derogat lex generalis. Yaitu aturan atau hukum yang khusus mengesampingkan aturan atau hukum yang umum. Nah, Anda bisa terjerat dengan pasal yang terbaru ini. Aturan yang khusus ya. Tadi kan KUHP aturan yang umumnya. Nah, hati-hati. Makanya saya bilang kan hati-hati. Tapi kalau Anda tidak pernah merasa memasukkan data diri Anda tidak pernah merasa bahwa
KTP Anda palsukan, KTP Anda hanya KTP asli, semua dokumen-dokumen yang disuguhkan, misalnya pun meminta kartu keluarga dan lain sebagainya, itu asli semuanya dokumen kependudukannya, nggak usah takut kawan. Berarti Anda tidak bisa dipidana penjara hanya gara-gara karena gagal bayar. Tapi kalau gagal bayar plus, gagal bayar dengan disertai perbuatan-perbuatan memalsukan dokumen, nah itu yang akan bisa menjerat kalian masuk ke ranah hukum pidana. Ya, paham? Ya. Tadi sesuai judulnya bahwa ini kan bisa dijerat pidana ya. Jadi itulah kenapa akhir-akhir ini banyak teman-teman kita selalu bertanya, Pak, kalau pemalsuan dokumen bagaimana, Pak? Apa sih klasifikasi pemalsuan dokumen, termasuk pemalsuan dokumen itu, dokumen kependudukan khususnya. Dokumen KTP, kartu keluarga itu yang umum ya. Kalau misalnya Anda seperti bilang memalsukan, oh saya Pak mencantumkan kantor yang lama, padahal kan sekarang saya ada di kantor baru, udah itu bukan termasuk. Ini pemalsuan yang saya bahas itu pemalsuan dokumen KTP kependudukan yang memang secara sah legal berlaku di Republik Indonesia ini tapi dipalsukan. Nah, itu jeratan pidananya seperti itu. Jadi, ya, kalian yang saat ini bermasalah di pinjaman online, sedang gagal bayar, Anda nggak usah khawatir. Selagi Anda menyuguhkan data-data yang original, data asli, bukan data palsu, KTP asli sesuai yang dikeluarkan oleh Disduk Capil, seluruh dokumen-dokumen yang asli, nggak usah takut. Karena Anda tidak akan pernah bisa dipidana penjara. Karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia di pasal 19 ayat 2 sudah menjamin bahwa setiap warga negara tidak akan pernah bisa dipidana penjara hanya gara-gara tidak bayar utang. Bisa dibedakan ya, tidak bayar utang karena murni tidak bayar utang dengan tidak bayar utang tapi ada embel-embel pada saat ngutangnya itu disajikan data-data palsu. Paham ya sampai sini? Kalau kalian paham, kalian feedback segera di kolom komentar tulis. Saya mengerti Pak, saya siap, saya paham, dan saya tidak takut ya. Itu saja yang mau saya minta ke kalian untuk feedback segera ya. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Kesimpulan sebelum saya tutup video ini, jadi kalau kalian yang saat ini gagal bayar, tapi dengan data-data yang asli, bukan data-data palsu, kalem aja, slow kawan, gak akan terjadi apapun. Paling ujung-ujungnya adalah kalian akan digugat secara perdata. Itu pun perlu pertimbangan yang matang dari pihak kreditur untuk menggugat Anda secara perdata. Tapi untuk hukum pidana, no. Untuk kalian yang murni gagal bayar, bukan dokumen palsu, no. Jangan takut ya. Tapi untuk kalian yang merasa bahwa pada saat pengajuan melakukan upaya-upaya untuk memalsukan dokumen pribadi, KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya, ya saya bukan menakuti. Kemungkinan besar terjadi, bisa ya, ketika mereka melakukan verifikasi pihak pinjolnya dan kedapatan datanya tidak sinkron dan ternyata ketahuan bahwa itu palsu. Ya, oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, sebagai edukasi buat kalian, sebagai penambah wawasan kalian, biar kalian juga melek hukum, karena kalian sudah menonton video-video yang syarat dengan ilmu dan dengan pengetahuan seperti ini. Mudah-mudahan juga memberikan semangat dan membooster mental kalian semua. Seperti biasanya, sebelum kita tutup video ini, tentunya saya selalu mengajak kalian semua untuk sama-sama beristighfar. Kita sama-sama melantunkan istighfar, astagfirullahaladzim, itu untuk memberikan kekuatan buat kita, sekaligus kita memohon ampun, memohon ampunan dari Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Dosa-dosa kita sudah terjerat ke dalam riba pinjol, dosa-dosa kita lainnya, dosa-dosa tidak mentaati perintah Allah. Mudah-mudahan dengan kita memohon ampunan, segala jalan-jalan terbuka lebar. Beban-beban yang ada di pundak kita saat ini, mudah-mudahan Allah angkat. Mudah-mudahan Allah berikan keringanan. Mudah-mudahan jalan-jalan yang terbaik untuk kita, untuk ikhtiar, nafkah, menafkahi anak istri, untuk keluarga, untuk orang tua, semuanya lancar dan Allah permudah. Yuk sama-sama kita beristighfar, lalu kita lanjut dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yuk teman-teman, kita beristighfar, kita mohon ampunan atas segala masalah yang terjadi saat ini. Adalah bermula dari kita tidak mentaati perintah Allah.
Kita akui kita sudah berdosa, sudah berbuat lalai, sudah terjerumus, terjerat ke dalam riba pinjaman online yang Allah larang, yang Allah tidak kehendaki, tapi kita terabas, kita masuk ke dalamnya. Saat ini kita sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran, kita sudah terjebak, kita sudah terlilit dengan hutang yang begitu menggunung sampai sebatas leher kita. Kita hanya minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya minta ampunannya. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami semua. Ampuni atas setiap tingkah laku, atas setiap tindakan yang benar-benar lalai menyalahi perintah-Mu. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah, yang kami telah lalai atas perintah-Mu. Perintah-Mu untuk menjauhi riba, kami dekati riba. Perintah-Mu untuk menolak riba, malah kami memakan uang riba. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami atas segala tindakan kami ya Allah. Berikan kami ampunan-Mu. Berikan kami kemudahan dan kelancaran hidup kami ke depannya ya Allah. Berikan juga kami kesuksesan ya Allah. Sukses dalam segala hal yang kami lakukan untuk mencukupi keluarga kami. Ya Allah, berikan juga kami kesehatan yang terbaik. Kesehatan untuk kami dapat menyongsong rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan. Dan jangan lupa, video ini syarat dengan wawasan, syarat dengan edukasi. Silahkan kalian kasihkan ke teman-teman kalian dan kalian sebarkan. Kalian share ke berbagai media sosial kalian. Insya Allah, ketika ada seseorang yang setelah menerima video dari Anda, lalu mereka berubah, mereka hijrah, mereka tobat, mereka istiqomah, tidak lagi mengenal dunia pinjol dan stop dunia riba pinjol, insya Allah itu menjadi pahala jariah buat kalian semua. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mensubscribe channel ini, sudah berlangganan channel ini gratis loh. Mudah-mudahan kalian semua diberikan keluasan rezeki, diberikan segala macam kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya, di subscribe channel Jamal Official Vlog gratis kawan-kawan. Lalu Anda aktifkan loncengnya. Jangan lupa harus diaktifkan loncengnya berbarengan dengan subscribe, biar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap ada video terbaru yang saya upload 2 kali sehari. Ya, mudah-mudahan bermanfaat video-video saya. Terima kasih, stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.